Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi dan bisholihat. Alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Kembang Wasit Ramadhani, mahasiswi jurusan Tadris Bahasa Inggris UI Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini sedang berada di Masjid Tiban, Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Menurut riwayat, masjid ini merupakan masjid tertua di wilayah Lorong Pacitan. Masjid ini merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah perkembangan Islam di wilayah Pacitan. Bagaimana keadaan masjid lengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Saat ini saya telah berada di depan pelataran Masjid Nurul Huda atau Masjid Tiban Tanjung Puro. Masjid ini diberi nama Masjid Tiban karena menurut cerita turun-temurun, masjid ini disebut Tiban yang berarti jatuh atau tiba-tiba ada. Sesuai sejarahnya, di mana masjid ini ditemukan oleh salah satu sesepuh desa setempat yang bernama Kiai Ageng Bandung, yang mana ketika beliau sedang membuka wilayah ini dari hutan lalu dibuka menjadi pemukiman. Nah, beliau menemukan bangunan masjid ini tiba-tiba saja sudah ada. Dan menurut keterangannya ditemukan sepucuk surat di mana mengamanahkan masjid ini kepada siapapun yang kelak memimpin wilayah ini untuk kemudian masjidnya dipergunakan sebagai sarana beribadah dan tempat belajar bagi santri-santri. Nah, di pucuk surat itu tadi tertulis pula bahwa yang membangun masjid ini konon merupakan Sunan Geseng. Bangunan masjid ini tak ubahnya seperti masjid-masjid modern pada umumnya. Terlihat dari desain pintu yang digunakan, saat ini sudah berubah menjadi pintu kayu geser. Memasuki wilayah dalam masjid di mana ruangannya terbagi menjadi dua bagian, yang mana satu merupakan tempat bagi jamaah putri untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian, ruangan kedua merupakan tempat sholat bagi jamaah putra. Hingga kini Masjid Tiban Nurul Huda sudah mengalami beberapa kali pemugaran, namun satu bagian yang tak pernah berubah adalah sisi tengah masjid, di mana menurut sejarahnya, bangunan utama dahulunya berbentuk joglo yang ditopang 4 pilar, dan sampai saat ini dibiarkan seperti sedia kala. Tiang kayu yang menyisakan bekas tatahan kasar tetap berdiri tegak tanpa dihaluskan. Demikian pula dengan kayu berukir melintang yang melintang di atasnya. Keduanya hanya dipoles cat warna coklat saja. Kemudian terdapat pula kaligrafi yang berada di tempat imam. Keberadaan Masjid Tiban ini sampai sekarang masih terawat dengan baik. Terlebih pada bulan Ramadan, masjid ini menjadi pusat ibadah warga Dusun Tanjung Puro dan sekitarnya. Baik teman-teman, sekarang kita menuju ke lokasi sumur masjid. Nah, sumurnya sudah baru-baru ini sudah dicat, ganti cat berwarna hijau. Dahulunya sumur ini merupakan tempat sumber air yang sekarang dibangun menjadi sebuah sumur.
Air di sumur ini dianggap bertuah untuk mengobati segala jenis penyakit. Selanjutnya kita akan melihat bangunan masjid ini secara utuh ya teman-teman, agar kita semua bisa tahu secara keseluruhan bangunan Masjid Tiban atau Masjid Nurul Huda ini. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat saat ini, di sana merupakan gang tempat kita masuk menuju kawasan masjid ini. Jadi masjid ini itu tidak menghadap ke jalan ya teman-teman. Justru yang menghadap ke jalan itu adalah pelataran belakang masjid. Sementara ini adalah tampak masjid dari samping. Inilah depan pelataran Masjid Tiban atau Masjid Nurul Huda yang terletak di Desa Tanjung Puro, Ngadirojo, Pacitan. Cara arsitektur bangunan masjid ini tak ubahnya seperti masjid-masjid biasanya. Bahkan desainnya mengikuti desain ala-ala masjid modern. Di sini terdapat papan informasi, kemudian ada dana infak. Lalu selanjutnya ada silsilah imam masjid dari zaman 1790 hingga sekarang. Baik teman-teman, itu tadi informasi seputar Masjid Tiban Nurul Huda Desa Tanjung Puro ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengulas tentang siapa itu Kiai Ageng Bandung dan apa peran beliau terhadap wilayah di sekitar desa ini. Kita lanjutkan penelusuran kita kali ini menuju makam Kiai Ageng Bandung. Let's go. Ya, saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju makam Kiai Ageng Bandung, di mana letaknya tidak terlalu jauh dari Masjid Tiban Tanjung Puro, yaitu berada di desa sebelahnya atau desa tetangga di Desa Hadiluhur. Jalannya cukup terjal tapi masih dapat dijangkau dengan baik oleh kendaraan kecil seperti motor atau mobil yang berukuran sedang. Ya, kali ini kita telah memasuki Desa Hadiluhur, di mana tempat makam Kiai Ageng Bandung berada. Sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi. Kurang lebih jaraknya sekitar 1 km dengan waktu tempuh 5 menit menggunakan tol. Baik, inilah gang menuju makam Kiai Ageng Bandung. Baik, saat ini saya telah sampai di lokasi pemakaman Kiai Ageng Bandung yang terletak di Dusun Setrian, Desa Hadiluhur, Ngadirojo, Pacitan, di mana jarak antara makam beliau dengan Masjid Tiban itu tidak terlalu jauh ya. Masjid Tiban berada di desa seberang, desa sebelah, desa tetangga, yaitu di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Menurut sejarahnya, Kiai Ageng Bandung merupakan sosok leluhur terdahulu yang ada di Kabupaten Pacitan. Beliaulah yang awalnya memprakarsai dibukanya lokasi ini menjadi perkampungan, di mana dahulu menurut sejarah Pacitan merupakan hutan. Kemudian beliau beserta salah satu murid beliau yang bernama Raden Sanjoyo Rangin akhirnya membabat hutan yang ada di lokasi ini menjadi perkampungan. Tanah Pacitan ini sendiri terletak di sebelah selatan Ponorogo, di mana Pacitan ini dulunya merupakan pemberian dari Adipati Ponorogo yang dipercayakan kepada Kiai Ageng Bandung, sehingga beliau mendapatkan jabatan atau julukan sebagai Ngabehi atau pada zaman dulu merupakan pemimpin. Saat ini langsung saja kita menuju pemakaman beliau. Seperti ini lokasi pintu masuknya. Dan memang pemakaman beliau ini jadi satu dengan pemakaman umum warga sekitar di Dusun Setrian ini. Inilah lokasi tempat Kiai Ageng Bandung dimakamkan, di mana sebelahnya terdapat ruangan Bandoso tempat keranda beliau berada. Inilah
kawasan pemakaman yang ada di Dusun Setrian, tempat makam Kiai Ageng Bandung berada. Tempat makam beliau memang membaur dengan makam penduduk setempat. Hanya saja, untuk membedakannya, makam beliau diberi pembatas berupa pagar besar yang terdapat nama beliau sebagai penanda. Kiai Ageng Bandung sendiri adalah orang kepercayaan Adipati Ponorogo yang pertama kali menemukan bangunan cikal bakal Masjid Tiban. Menurut cerita yang berkembang turun-temurun, Kiai Ageng Bandunglah yang pertama kali menemukan masjid di tengah rawa lalu menyebutnya dengan Masjid Tiban. Kiai Ageng Bandung diyakini masyarakat sebagai penyebar agama Islam di wilayah Ngadirojo dan sekitarnya. Ya, saat ini saya sudah berada tepat di depan makam Kiai Ageng Bandung, di mana seperti yang bisa kita lihat, kondisinya masih tertutup karena memang jarang sekali ada penziarah yang datang kemari. Biasanya penziarah akan mendatangi atau berziarah ke makam beliau ketika sebelum bulan puasa, tepatnya seminggu sebelum puasa. Mari langsung saja. Ya, beginilah lokasi pemakaman Kiai Ageng Bandung. Di sini selain ada makam beliau, juga terdapat makam-makam keturunan dari beliau. Beginilah lokasi pemakaman Kiai Ageng Bandung ya. Mengapa belum seramai makam-makam yang biasa digunakan untuk berwisata religi seperti makam syekh-syekh terkenal? Karena memang keberadaan beliau ini masih kurang masyhur di kalangan masyarakat luas dan kurangnya media yang menyorot sejarah Kota Pacitan ini. Bahkan di kanal YouTube pun hanya ada satu channel YouTube hingga video ini diambil yang menceritakan tentang sejarah beliau. Baik, itulah wisata religi kita kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua serta dapat menambah wawasan bagi penonton YouTube sekalian. Nah, saya Mawasith Ramadhani pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.